Semangat pagi, bersama saya Kang Edu. Sekarang kita akan pelajari indikator kinerja utama Kementerian Keuangan RI, khususnya mengenai cascading dan alignment. Oke teman-teman, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan memahami apa itu cascading dan alignment. Cascading adalah proses menurunkan sasaran strategis atau IQ ke level yang lebih rendah. Sedangkan alignment menyelaraskan sasaran strategis atau IQ di unit atau pegawai pada level yang sama. Sesuai dengan pemahaman mengenai pengertian cascading dan alignment tadi, cascading dan alignment dilakukan atas A. Sasaran strategis, B. Indikator kinerja utama. Oke teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan fokus pada bagaimana melakukan cascading sasaran strategis ya. Cascading sasaran strategis dapat dilakukan secara direct dan indirect dan harus diletakkan pada perspektif yang sama atau lebih tinggi dari perspektif unit asal sasaran strategis tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah cascading sasaran strategis. Tandai sasaran strategis pada peta strategi unit di atasnya yang relevan dengan unit terkait. Untuk cascading sasaran strategis secara direct, kalimat, deskripsi, dan ruang lingkup harus sama. Untuk cascading sasaran strategis indirect, sasaran strategis yang diturunkan memiliki deskripsi yang lebih sempit dan kalimatnya dapat berbeda. Lalu, bagaimana dengan sasaran strategis non-cascading? Sasaran strategis non-cascading dirumuskan di unit pemilik peta strategi dan bukan hasil penurunan dari unit di atasnya. Dengan kata lain, sasaran strategis yang bukan merupakan hasil penurunan atau penjabaran dari level unit yang lebih tinggi, sasaran strategis non-cascading hanya dirumuskan oleh pemilik peta strategi. Pada unit atau pegawai di lingkungan kantor pusat dan kanwil, perumusan sasaran strategis non-cascading dapat dilakukan hingga level Kemenkeu 2. Pada unit atau pegawai eselon 3, kantor vertikal pemilik peta strategi, perumusan sasaran strategis non-cascading dapat dilakukan hingga level Kemenkeu 3. Perhatikan juga ya mengenai asal perumusan sasaran strategis non-cascading berikut, yaitu 1. Berdasarkan dokumen perencanaan strategis, 2. Berdasarkan stakeholder atau customer expectation table, 3. Berdasarkan isu strategis unit, 4. Berdasarkan alignment dengan unit selevel, 5. Mengadopsi sasaran strategis yang sifatnya mandatori dari unit yang lebih tinggi. Klik objek di samping ya untuk mengetahui setiap penjelasannya. Nah, teman-teman, itulah pembahasan singkat mengenai cascading dan alignment sasaran strategis. Sebelum melanjutkan pembelajaran, yuk selesaikan dulu mini kuis berikut. Perhatikan juga ya mengenai asal perumusan sasaran strategis non-cascading berikut, yaitu 1. Berdasarkan dokumen perencanaan strategis, 2. Berdasarkan stakeholder atau customer expectation table, 3. Berdasarkan isu strategis unit, 4. Berdasarkan alignment dengan unit selevel, 5.
mengadopsi sasaran strategis yang sifatnya mandatori dari unit yang lebih tinggi. Klik objek di samping ya untuk mengetahui setiap penjelasannya. Berikut cara menyusun sasaran strategis non-cascading berdasarkan dokumen perencanaan strategis. Pelajari dokumen dan tentukan sasaran strategis yang relevan dengan prioritas unit berdasarkan dokumen tersebut. Untuk menyusun sasaran strategis non-cascading berdasarkan ekspektasi stakeholder atau customer, pertama harus dilakukan identifikasi terhadap ekspektasi tersebut untuk merumuskan sasaran strategis. Berikut ini contoh penyusunan sasaran strategis non-cascading berdasarkan ekspektasi stakeholder atau customer. Merumuskan sasaran strategis non-cascading berdasarkan isu strategis unit. Menyusun sasaran strategis non-cascading berdasarkan alignment dengan unit selevel. Menyusun sasaran strategis non-cascading karena sifatnya mandatori. Nah, teman-teman, itulah pembahasan singkat mengenai cascading dan alignment sasaran strategis. Sebelum melanjutkan pembelajaran, yuk selesaikan dulu mini quiz berikut. Di samping ini, merupakan 5 hal yang dijadikan dasar perumusan sasaran strategis non-cascading, kecuali centang jawaban teman-teman pada kotak di samping ya. Congratulations, teman-teman telah menyelesaikan materi pembelajaran menentukan dan merumuskan cascading sasaran strategi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa akses materi selanjutnya ya. Di sana kita akan membahas bagaimana menentukan dan merumuskan cascading IQ. Sampai jumpa.